Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kameranya agak maju. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqdahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Alhamdulillah, semoga kita kelak dikumpulkan di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kelak di dunia ini dapat melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman aw yaqadatan. Amin ya rabbal alamin. Dan Allahumma ahlina mutamassikina bisunnatihi wa ta'atihi. Semoga Allah menghidupkan hati kita, menggerakkan hati kita untuk dapat senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para sahabat semua yang dimuliakan Allah, sebelum saya berbicara terkait sidak praktisi ini, saya mengajak panjenengan semua dan saya sekaligus juga turut berbelasungkawa kepada tokoh nasional ya, pertama pelawak ya, Kang Bang Sapri yang suka pakai pakai pantun itu, dan juga Tuan Guru Tengku Zulkarnain. Saya pendiri Jamiah Ruqyah Aswaja, saya Allama Alauddin Siddiqi bin Surur bin Munandar Asy-Syafi'i Al-Qadiri yang Subandi, pendiri Jamiah Ruqyah Aswaja, mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya kepada Ustadz Tengku Zulkarnain, siapapun beliau dan apapun pandangan beliau kepada Nahdlatul Ulama. Terlepas dari itu, kita hanya diperbolehkan oleh Rasulullah SAW menyebut kebaikan orang yang sudah meninggal. Oleh sebab itu, saya mohon keikhlasan doa panjenengan semua untuk mendoakan dua almarhum. Mudah-mudahan Allah yu'li darajatihima fil jannah. Allahumma fir lahuma warhamhuma waj'al jannata maswahuma. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya al-Fatihah. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu min suratul Fatihah ila ruhi Bang Sapri wa Ustadz Tengku Zulkarnain. Amin. Baik para sahabat, yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya ini sebenarnya tidak membuka pengobatan di pondok. Saya tidak membuka pengobatan, sehingga kalau sampai naik Gusama kapan jadwal pengobatan kapal, saya nggak ada jadwal. Jadi saya ini nggak ada jadwal, nggak ada apalagi tarif, nggak ada konsultasi secara khusus, nggak ada. Jadi saya ini bukan ya, saya seperti petani pada umumnya. Saya ini orang biasa.
Jadi kalau mau ke pondok itu saya tidak mengobati, sebenarnya saya tidak meruqyah masyarakat. Saya ini lebih cenderung membantu para praktisi, di mana praktisi ini kita tahu bersama mereka juga punya kewajiban, punya tugas organisasi, yaitu meruqyah orang, dan mereka inilah yang kita tugasi untuk meruqyah masyarakat ya. Jadi saya sendiri secara khusus kecuali para praktisi dan para kiai ya. Para kiai Nahdlatul Ulama tentunya, dan juga jadi saya sebenarnya tidak membuka pengobatan. Yang selanjutnya coba kameranya agak ke atas. Nah, seperti ini cukup. Sebentar, nah cukup. Nah, terserah dudukmu bagaimana, pokoknya posisimu begini. Baik para sahabat semua yang dimuliakan Allah, dan untuk seterusnya kamu duduk aja. Sebentar, ini kameranya agak bingung, capek nanti kamu. Duduk aja sampean, duduk ya. Nah, pokoknya posisi seperti ini. Baik para sahabat, saya ini sering sidak ke praktisi. Jadi sidak ke praktisi karena ini ada kisah ya, kisah dimana sudah sebenarnya kita bekali ilmu, cuman karena saya memaklumi sendiri bahwa ketika pelatihan itu cuma memakan 5 waktu. Di kita itu ada macam-macam. Ada orang yang sebagai pengurus, dia ini jarang ruqyah, tapi secara kajian kitab mateng dia. Cuman kadang belum pernah ruqyah dan belum pernah keserang. Dan ini berbeda dengan kondisi orang yang ya tahu dalil, terus dia juga praktek. Ini tahu akan situasi lapangan. Dan juga ada yang tidak aktif sama sekali, juga hanya mengawasi, dan macam-macam lah tipikal orang. Tapi ada juga yang praktisi yang aktif. Kemudian beliau ini ya mungkin karena saya memaklumi, belajar dengan saya sendiri itu cuma 5 jam, itu terus langsung praktek ya kan, terus menemukan yang aneh-aneh. Kemudian ketika saya share di YouTube, mereka tidak ada waktu khusus untuk mendengarkan, sehingga banyak informasi yang tertinggal terkait, contoh kalau ngeruqyah orang, habis ngeruqyah itu ngapain, kan begitu. Kita tidak boleh langsung pulang, harus ruqyah mandiri dulu sebelum masuk ke rumah kita, supaya terdusi energi yang masuk kita itu enggak. Kadang-kadang orang ini ada beberapa kesalahan orang itu meruqyah. Salah satunya adalah dia tidak memposisikan diri, juga enggak baca doa-doa yang kita ijazahkan. Jadi pada malam hari ini saya mau cerita sebentar bahwa saya mendatangi salah seorang praktisi itu yang sakit ya, saya yang sakit 1,5 bulan yang lalu. Kemudian setelah kita diagnosa dengan swab santet ya, ternyata ada indikasi sihir. Beliau ini mengira bahwa Al-Quran obat pertama dan utama itu hanya slogan di poster, padahal itu adalah akidah kita. Nah, akhirnya karena sudah gak kuat ke rumah sakit juga nihil. Nah, terus ketika itu datang ke saya, kemudian bapaknya, kemudian kita ruqyah, saya sembunyikan namanya, inisialnya juga saya sembunyikan, pokok intinya ada praktisi begitu. Ternyata itu ada indikasi dia ini habis nangani orang, jangan disot ya, nangani orang apa? Disantet ya, kena santet. Kemudian si ini gak terima, si dukunnya ini gak terima, akhirnya dikirim ulang, dan ini jarak jauh para sahabat. Dan saya hafal ini santet jarak jauh, ini jarak dekat, itu agak paham lah. Dan itu sebenarnya sama saja, artinya jarak dekat dengan jarak jauh dengan metode yang kita lakukan sama. Semua di hadapan Al-Quran lemah. Semua kekuatan metafisik di hadapan Al-Quran lemah. Karena Al-Quran namanya Al-Quran mukjizat, ini kan melemahkan. Nah kalau nggak mukjizat ya nggak bisa melemahkan. Jadi saya ulangi lagi, energi supranatural bentuk apapun itu, istilahnya apa saja, entah itu santet, tenun, dan sebagainya, di hadapan Al-Quran lemah semua. Karena Al-Quran itu mukjizat. Nah,
ketika kita menganggap itu kekuatan yang supranatural itu kuat dan sebagainya, itu ada bermasalah dengan keimanan kita sebenarnya. Saya ulangi, ada kelemahan keimanan kita. Saya mau cerita dulu. Jadi singkat cerita, dia pulang, akhirnya 1,5 bulan itu semua di rumahnya sakit. Padahal dia habis nangani santet. Dan yang ditangani itu sembuh. Tapi ganti keluarganya sakit. Mulai dia batuk-batuk, dia laki-laki kan, dia batuk-batuk, dan kemudian istrinya itu mimisen, apa itu mimisen kita ya, mimisen keluar dari hidung, mimisen. Terus mertuanya itu batuk-batuk pula, kemudian anaknya itu sering lindihan, terus kemudian sering batuk juga. Kemudian anaknya yang kecil, dia punya anak 3, itu semua bermasalah. Mulai anak yang kecil itu sakit perutnya, tapi dicek di dokter nggak ada penyakit. Singkat cerita, setelah kita indikasi sihir, saya langsung sidak ke tempat. Kenapa saya sidak? Karena membantu praktisi ini sangat membantu dakwah Islam ya. Saya ulangi, membantu praktisi ruqyah atau peruqyah itu adalah membantu dakwah Islam, bukan malah dikendori. Jadi orang-orang yang meruqyah malah dikendori dengan dalil-dalil orang yang nggak mau ruqyah, kiai yang nggak mau diruqyah dan sebagainya. Jangan dikendori. Nanti kita ini bukan ditanya di akhirat itu siapa orang yang kita ajak itu berapa jumlahnya, bukan. Tapi bagaimana kita ini berapa orang berpaling dari Al-Quran gara-gara omongan kita. Maka hati-hati, tempatkanlah dalil pada tempatnya. Dan juga perlu diketahui, kita juga tidak boleh ngomong ruqyah itu identik dengan jin, enggak juga. Dan juga tidak boleh nyalahkan orang yang ruqyah jin, jangan disalahkan. Jadi kita harus berlaku tawasud wa i'tidal, harus muqtadal hal dan seterusnya. Baik, singkat cerita, ini saya akan si khodam itu juga bismillah sudah kita kita doakan supaya Allah keluar. Kita sudah melakukan SOP, cuman sihir yang masuk ini adalah jarak jauh. Setelah kita tanya, ternyata si jin ini tadi, kok tahu kamu rumahnya si dia ini yang nangani kamu? Padahal kan si dukun nggak ngerti rumahnya. Bagaimana cara dukun? Nah, dia nyebutkan bahwa si yang nangani tadi itu setelah membuang temannya yang dinyantet orang tadi, dia diberitahu. Jadi diberitahu rumahnya, akhirnya masuklah ke rumahnya. Dan nanti saya akan ajarkan cara ajarkan menghancurkan buhul jarak jauh ya, dan sudah kita praktekkan tanpa harus kita kembalikan, insya Allah pelakunya luluh lantah hancur. Ibaratnya dialah yang menanam, dialah yang menuai hasilnya. Dan sering sudah saya praktekkan. Dan teman-teman kalau sudah tidak kuat ya, anak-anaknya jadi sasaran dan sebagainya, amalkan ini. Nanti insya Allah sihirnya tidak diulang lagi. Dan kalau ada pun itu bukan dari orang yang sama. Sudah saya pernah kejadian di Tenggarong, ya kan, Tenggarong Kalimantan Timur. Setelah kita kasih resep ini, orang yang nyantet atau maklarnya dan juga dukunnya dan juga pembacking dukunnya meninggal dunia dalam waktu tempo 3 bulan, dan matinya aneh-aneh. Dan itu semua tanpa berkhodam para sahabat. Nanti akan saya ajarkan dan ini diulang-ulang. Jadi saya ulangi, ini bukan mengembalikan santet, tapi menghancurkan buhul-buhul gaib. Kan penjenengan kan kadang bingung tuh, Gus ini saya cari energinya di sini, tak gali kok nggak ada, atau di sebelahnya, kan begitu. Ya kita maklumi karena ruqyah ini tergantung jam terbang. Apalagi yang sekedar membaca kitab tapi nggak pernah praktek. Saya ulangi, orang yang baca kitab saja, misalkan baca Fathul Bari, baca Ilatul Sihir wal Hasad wal Jan,
karya apa namanya Syekh Muttalib, dan baca-baca kitab, ternyata di faktanya tidak seperti itu, dari beda lagi. Jadi ini memang ada buhul-buhul yang tidak kasat mata, jadi harus kita apa namanya, kita harus kasih solusi kan. Misalkan kalau yang kasat mata kayak paku, apa namanya, celana dalam, kain kafan, tulang, kemudian nisan, itu gampangnya dalam arti gampang itu ada fisiknya. Nah ini sekarang yang nggak ada metafisiknya, bagaimana cara menghancurnya? Ini saya kasih resep 3 kali sudah cukup, tapi lebih baik ya sesuai SOP 7 minggu. Saya kasih tahu ini nanti kameranya ngedepan ke saya ya, karena saya tidak ingin privasi orang ini dikeluarkan, jadi supaya orang yang melihat ini nggak ngerti siapa yang saya tangani, supaya nanti kalau ditangani kan praktis sendiri, nanti kamu bully dia, ya kan, kasihan, padahal suatu ketika kamu juga merasakan itu. Jadi kalau ada orang yang sakit, kita harus SOP-nya harus seperti merasakan yang sakit yang mereka rasakan. Saya akan ajarkan caranya seperti ini. Ayo. Nah, duduk sini, kamera lampunya dinyalakan. Duduk mau lampunya dinyalakan. Nah, ya saya di stop no. Nah, wah, kameramen gitu. Duduk no. Nah, lu jangan miring no, ya. Bingung wes angel. Kamera itu jangan landscape. Jadi biar astagfirullah, jangan landscape, jangan potret maksud saya. Ya. Nanti buat mana-mana saya ngupload di YouTube kan gambarnya api itu loh, paham ya? Siap. Oh, jangan siap, kameramen ini diam aja. Giling-giling ya kameramen biar profesional. Jadi ini para sahabat, ini santet seperti ini nggak kerasa ya. Jadi kok tahu saya di sini bagaimana? Kan di swab, gitu loh para sahabat. Dan ini kalau digali tidak ada apa-apanya. Ini namanya buhul luar yang metafisik. Buhul luar, kan buhul itu ada dua nih, buhul dalam, buhul luar, ya kan? Buhul dalam itu sesuatu yang sudah dimakan, diminum, namanya buhul dalam. Kalau buhul luar ada dua, ada yang fisik, ada yang metafisik. Maksudnya ada yang apa itu namanya, yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Nah ini adalah yang seperti ini namanya buhul-buhul yang tidak kasat mata. Jadi kalau kamu gali, walaupun kamu pakai bulldozer nggak akan ada apa-apanya. Telur juga nggak, dan bukan pagar. Kok tahu bukan pagar? Gampang. Kalau pagar itu nggak mungkin seperti ini. Jadi pagar itu misalkan telur ya, pagar itu agak jauh dari sini. Biasanya seperti itu. Ini cenderung santet, dan itu kita tahu pertama dari swab, yang kedua dari pengakuan jin itu sendiri bahwa ini diantar secara gaib. Ya, nanti maka untuk menghancurkannya sebenarnya juga gaib para sahabat. Tidak harus fisik, tidak harus. Nah, saya ajarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi ini bukan mengembalikan santet. Saya ulangi, ini bukan mengembalikan santet karena saya tidak pernah mengajarkan mengembalikan santet. Ya, pada praktisi sirah. Tidak usah dikembalikan. Hal jazaul ihsani ilal ihsan, karena ketika kita membaca riwayat Rasulullah SAW kena sihir dari Labib bin Asom, baik riwayat Ibnu Abbas ataupun Abu Hurairah, ya kan, sama-sama itu tidak ada yang riwayatnya Rasulullah mengembalikan sihir itu, saking mulianya Nabi. Nah, maka kita kalau ingin mulia ya seperti Nabi, harus bersabar. Nah, saya hanya cuman menghancurkan jarak jauh dengan ayat. Nah, ini caranya adalah seperti ini, digali dikit aja, kira-kira satu ini, terus dibacakan alfil, ya kan? Dibacakan alfil, atau nggak usah digali ya, karena ini fisik cukup ditandai, ya kan? Ini saya ajarkan ya. Ini bukan kahanah ya, bukan dukun ya, karena apa namanya, di Fathul Bari itu ada babul kahanah, jadi bab dukun, tapi ini bukan bagian dukun, ini bagian dari sebenarnya lebih cenderung
kita ini ya mu'alis itu harus tahu lapangan lah. Yang jadi intinya kita tidak pakai kodam, kemudian kita hanya modal keyakinan. Nanti setiap orang yang sudah praktek ini kok tidak berhasil, itu ada bermasalah dalam keyakinannya. Jadi kalau mau baca seluruh ijazah saya itu pertama kalian harus tahu ilmu yakin dulu, ya kan? Harus yakin, tahu ilmu yakin. Ilmu yakin itu apa? Jadi kalau ada sesuatu itu butuh bukti, ada tanda-tanda, itu namanya ilmu yakin. Kalau ainul yakin, misalkan di satu ruangan kamu tahu ndak ini ada Mbah Mul di situ. Saya tahu itu ada sandalnya, berarti yakin, ada buktinya. Kalau hakul yakin nggak butuh bukti. Sebagaimana kita berobat dengan Quran ini, kita tidak perlu bukti siapa saja yang sembuh dengan ruqyah ini, nggak usah bukti. Kalau pengen bukti itu masih ilmu yakin. Kalau hakul yakin nggak butuh bukti, nggak butuh, kayak yakin aja. Hakul yakin, entah itu psikologis atau medis atau non medis, gitu ya. Jadi caranya adalah baca hamdalah, sholawat ibrahimiyah, baca alfil 3 kali, ketika tarmihim itu diulangi 7 kali sambil isyarah. Ini bahasanya isyarah. Isyarah untuk melempar ini, menghancurkan ini. Jadi ini enggak linggis, ini cuman buat aksesoris saja, biar ketok galak. Iya, ben ketok kayak tukang tenanan, kayak perupiah tenanan di kelinggis, padahal enggak fungsi ini. Barang gaib kok pakai linggis. Enggak ketemu isinya itu. Enggak ada isinya. Terus ditutup pakai Yasin ayat 3, ayat 2 ayat terakhir. Saya akan praktekkan Al-Fatihah atau bini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa barik 'ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Alam barakatuh wa 'ala rabbil alamin fil alam yaj'al kaydan fi dhilli wa arsal 'alaihim taran azabi tarmihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil bihijaratin min sijilin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanallah. Ya, itu jadi para sahabat, nanti ada orang yang peruqyah ya. Jadi kadang-kadang peruqyah itu ketika deteksi tangannya seperti begini. Nah, ini ada pukulnya. Artinya dia ini bukan orang sakti, tapi dia ini mantan pasien. Begitu ya. Kadang orang ini kalau sekaligus penjelasan saja. Jadi kalau dia ini berarti dia ini mantan pasien, tapi tidak masalah. Artinya tidak masalah, bukan kok kita bully kamu itu masalah, enggak. Maksudnya ini hanya sebagai tanda saja bahwa tidak semudah yang kita bayangkan orang pengen sembuh. Tapi tidak masalah selama dia ini tidak sakit ya. Dan itu bukan beri bentuk babul kahanan, enggak.
Baik, kita akan cek dulu melalui pasien. Nah, pasiennya nggak usah dinampakkan, dari situ aja, tangan jarak jauh aja. Jadi untuk memastikan itu energinya masih apa enggak, kalau kamu enggak terasa, ya cukup begitu. Udah cukup? Tuh, sudah enggak terasa para sahabat. Sekarang saya ulangi, ini bukan hoax. Terasa apa enggak? Enggak terasa. Terasa apa enggak? Enggak terasa. Sumpah? Sumpah. Wallahi? Wallah. Nah, demi Allah sudah. Jadi kalau dia dusta berarti dia sendiri yang dosa, saya enggak. Dia begitu mudahnya para sahabat. Jadi ini kadang orang kalau nggak paham ini, dia akan mengguali, terus nyalahkan, Gus sudah SOP sudah saya hancurkan. Nah, iya, tapi ada yang salah. Ya begitu para sahabat. Itu online juga bisa. Misalkan ya, ada orang diganggu ekonominya, jin itu kan bisa kan online. Dia punya akun Shopee kan misalkan, dia kok setiap dijual online dia nggak laku. Nah itu gampang, jadi akunnya, brandanya truk ditarmi dia, karena bisa jadi HP-nya ini loh kalau sudah kena santet, si khodam ini juga mampu menggerakkan. Jangan dikira, karena jin ini masuk melalui alam bawah sadar manusia, jadi frekuensinya di situ, sehingga dia mampu menggerakkan tangan, menggerakkan tanpa digetar pun bisa. Terus selanjutnya para sahabat, kalau tarmihim itu tidak boleh dengan emosi. Jadi dipastikan kalau ada ilmu yang mengajarkan emosi, semakin emosi semakin baik, itu mohon maaf ilmu batil. Saya katakan jelas ilmu batil, karena cirinya orang mukmin kan wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Jadi kalian jangan percaya kalau diajari nanti kamu harus emosi kalau nyerang, tidak boleh. Emosi itu dilarang. La taghdab walakal jannah. Jadi kalau ada orang yang ngajari emosi, sedangkan Nabi sendiri ngajarkan jangan emosi, maka kita pilih Nabi saja, jangan padepokan yang enggak jelas. Nanti terpental ya salah terpental wong itu pakai emosi dan itu pakai itu juga, dan ada sebagian bisa jadi sisi khodam atau jin itu masuk karena emosi dia. 10% bisa, dan ini lama-lama akan membuat penyakit di dadanya. Jadi ketika membaca Al-Quran, ketika tarmihim itu apa yang kondisi spiritual, kondisi rohani kita, kondisi kita adalah harus dengan keyakinan, hakul yakin bahwa sihir itu akan hancur. Nanti kalau kamu yang ngamalkan, Gus saya sudah ngamalkan, kok belum, berarti ada bermasalah keyakinanmu terhadap Quran. Kamu masih mengira Quran ini bacaan-bacaan biasa, misalkan kamu anggap seperti koran, tabloid, detik.com dan sebagainya. Tapi dengan keyakinan, atau kamu anggap Quran itu sugesti, parah itu malah bahaya, kufur. Al-Quran kok sugesti, bukan. Al-Quran ini kalamullah. Jadi harus diterima dengan keyakinan yang sangat luar biasa. Sering saya sampaikan, kalau orang itu percaya energi alam bawah sadar itu luar biasa. Kalau kalian percaya alam semesta, kalau kalian belajar bioenergi, nyerap energi alam, kalau anggap alam semesta ini istimewa, maka Al-Quran adalah maha dahsyat dan maha istimewa. Kenapa? Karena dia adalah kalamullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ijazahkan cara menghancurkan buhul jarak jauh tanpa media apapun, hanya dengan satu surat. Dan nanti saya tidak doakan, ternyata tadi saya tunjukkan kota nggak apa-apa ya. Jadi dia ini tadi dukunnya dari Blora di Bogorjo, tapi nggak saya sebut, tapi sebutannya Kiai. Tapi nggak saya sebutkan namanya ya, hanya cuma daerahnya saja. Kemungkinan kalau dia ya nanti apa yang terjadi wallahu alam, hanya aku ini alamul ghaib, kita nggak ngerti yang gaib. Tapi biasanya para sahabat itu yang meninggal hitung hari. Hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Astagfirullah, ada ini kameramu do, fokus lah, ada anjing. Nah, anjingnya asu. Asu kok ada asu deh gini.
Nggih malah ngono. Ancane asu. Kalau anak asu para sahabat. Kameramen itu jangan lihat ini. Nah, itu anak asu loh. Itu bagiannya pet. Asu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, saya ijazahkan ini mudah-mudahan. Dan sekali lagi saya sekaligus sebelum ya saya nggak ngerti usia saya sampai besok atau enggak, yang jelas di hari menginjak Idul Fitri ini karena hilal di bawah ufuk ya, hilal di bawah ufuk ya, imkan ru'ya enggak mungkin karena nggak mungkin, jelas dusta kalau ada yang melihat itu, maka mungkin hari rayanya hari Kamis. Sebab itu saya nggak ngerti usia saya sampai Kamis apa enggak, maka sebelum astagfirullah asu nyakot gak ini? Hah? Nyakot gak asu nih? Mboten. Langsung Mulai asu itu pada anak asu asu ini di pelosok Tuban. Engko malah ono. Alas medun maring kopong nasi. Berdekan asu ya. telepon apa? Ngomong hari ini nyakot piye? Boten. Demikian mudah-mudahan bermasalah gara-gara asu ya. Insyaallah. Duk jantung gua. Asu. Biasanya doane sumung bukmun. Sumung tahu layar sih. Asu iki bedungan mengemek-mek ngono. Demikian para sahabat, mudah-mudahan manfaat. Makanya saya mohon maaf sebelum saya nggak bisa memastikan besok saya masih hidup atau enggak. Yang jelas saya minta maaf kepada panjenengan jikalau memang saya statement saya, keputusan saya, penampilan saya, ucapan saya, ilmu saya membuat menyakiti panjenengan, melaknat panjenengan, atau saya pernah membuli panjenengan baik sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf. Jikalau saya nanti kelak di akhirat saya terpleset ke neraka, saya minta tolong pada panjenengan, panggil nama saya, sowankan Rasulullah SAW bahwa kita sama-sama pernah membantu orang berobat dengan Al-Quran. Kalau seandainya saya besok gantung-gantung di Siratal Mustaqim, saya tidak bisa lewat, tolong sampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong sampaikan kepada Nabi bahwa kita sama-sama pernah berdakwah di CRA ini, mendakwakan Al-Quran Syifa dan ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita. Dan sekali lagi saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.